Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febianti Wandini dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Sukriyah MSc, yang telah membimbing saya pada mata kuliah Mikroteknik Hewan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai preparasi metode parafin. Baiklah, kita memasuki bagian yang pertama, yaitu histologi. Histologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan dengan irisan yang tipis. Irisan tersebut nantinya akan memperlihatkan bentuk, ukuran, dan lapisan yang beragam, serta terdiri dari struktur seluler, fibrosa, dan tubular. Histologi diperlukan untuk mempelajari struktur jaringan normal suatu organ, serta organ tubuh lainnya, baik secara struktur anatomi maupun fisiologi. Sediaan histologi dapat berupa irisan datar yang tipis dari suatu jaringan atau organ yang telah difiksasi atau diwarnai di atas objek gelas. Tujuan dari pembuatan sajian adalah untuk membuat preparat permanen sehingga dapat dipelajari struktur serta fungsi dari sel serta dalam jaringan. Sajian histologi yang baik dapat digunakan untuk riset guna mempelajari perubahan jaringan dan organ tubuh hewan coba yang mendapat perlakuan tertentu atau untuk mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jaringan atau organ tubuh tertentu. Metode parafin merupakan cara pembuatan preparat permanen dengan menggunakan parafin sebagai media embedding dengan tebal irisan 6-8 mikrometer. Metode pembuatan sediaan dengan penyelubungan parafin disebut juga sebagai metode embedding. Metode ini memiliki irisan yang lebih tipis dibandingkan dengan menggunakan metode yang lain. Metode parafin termasuk metode sayatan yang sering digunakan karena hampir semua jaringan dapat dipotong dengan metode ini. Preparat dengan metode parafin adalah metode yang paling umum digunakan untuk pembuatan preparat permanen, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Baiklah, selanjutnya mengenai fiksasi. Fiksasi merupakan proses pengawetan protoplasma sehingga struktur jaringan tetap stabil dan tidak mengalami perubahan seperti autolisis yang disebabkan oleh enzim proteolitik dan pembusukan yang disebabkan oleh kuman. Fiksasi juga berfungsi untuk memberikan konsentrasi keras sehingga jaringan dapat diiris tipis serta pengaruh terhadap pewarnaan dan diferensiasi optik. Larutan fiksasi disebut fiksatif yang mempunyai kemampuan mengubah indeks bias bagian-bagian sel sehingga dapat dilihat di mikroskop. Tujuan fiksasi ini agar jaringan tersebut tetap utuh. Prinsip kerja dari fiksasi adalah mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk fisiologinya. Cairan fiksatif mengubah komposisi jaringan secara kimiawi dan fisik. Secara kimiawi, protein sel diubah secara fungsional dan struktural dengan cara koagulasi dan membentuk senyawa aditif yang baru. Senyawa tersebut terbentuk dengan cara ikatan silang dari dua makromolekul yang berbeda
yakni cairan fiksatif dan protein sel. Hal ini menyebabkan sel resisten terhadap gerakan air dan cairan-cairan lainnya. Akibatnya, struktur sel menjadi stabil, baik di dalam maupun di antara sel-sel. Selain itu, kebanyakan enzim di dalam sel menjadi terinaktivasi sehingga proses metabolisme sel tidak terjadi dan mencegah adanya autolisis sel. Secara fisik, membran sel yang awalnya hidrofilik dilarutkan dengan cairan fiksatif yang menyebabkan pori-pori sel semakin membesar. Akibatnya, makromolekul dapat memasuki sel. Hal ini membantu untuk teknik setelah fiksasi, khususnya pada proses parafinasi dan pewarnaan di mana zat-zat tersebut akan dapat masuk ke dalam sel. Selanjutnya memasuki mengenai dehidrasi. Dehidrasi merupakan proses pembenaman jaringan ke dalam beberapa larutan etanol dengan konsentrasi bertingkat. Tujuan dari penggunaan alkohol bertingkat adalah agar tidak terjadi perubahan pada sel jaringan. Dehidrasi bertujuan untuk mengeluarkan seluruh cairan yang terdapat dalam jaringan yang telah difiksasi sehingga dapat diisi dengan parafin atau zat lain untuk membuat blok preparat. Proses dehidrasi harus dilakukan dengan benar agar tidak ada molekul air yang tertinggal, sehingga parafin bisa masuk dalam jaringan supaya mendapatkan irisan jaringan yang utuh dan baik. Reagen yang sering digunakan dalam proses dehidrasi ini adalah etanol, karena tidak menyebabkan pengerasan jaringan dan membuat jaringan menjadi mudah terhadap pemotongan yang tipis. Alkohol absolut mempunyai kemampuan untuk memperkeras jaringan, sehingga jaringan tidak boleh terlalu lama direndam di dalam alkohol absolut. Proses dehidrasi dilakukan dengan cara merendam jaringan dalam larutan alkohol bertingkat yang dimulai dari etanol 70%, 80%, 90%, 95% masing-masing selama 3 jam dan etanol absolut 1, 2, 3 masing-masing selama 1 jam. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu penjernihan atau clearing. Penjernihan merupakan tahapan pembuatan jaringan menjadi jernih dan transparan dengan menggunakan pelarut organik seperti silen atau toluen. Tahap ini bertujuan untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan dan digantikan dengan parafin. Pada proses pengeluaran alkohol ini sangat krusial, dikarenakan jika di dalam jaringan masih tertinggal sedikit alkohol, maka parafin tidak bisa masuk ke dalam jaringan. Hal ini diakibatkan sehingga jaringan tidak akan sempurna pada proses blocking, pemotongan, dan pewarnaan. Proses clearing dapat menggunakan larutan penjernih, misalnya silen atau silol, dan toluen, yang masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Silol memiliki kelebihan yaitu proses penjernihan cepat, mudah didapat, dan harga tidak terlalu mahal. Sedangkan kekurangan dari silol adalah jaringan tidak begitu jelas dikarenakan perendaman yang terlalu lama dan juga dapat diakibatkan dari perendaman pada alkohol absolut sebelumnya.
Sedangkan jaringan yang terlalu lama direndam dalam silol akan menyebabkan mudah rapuh, mengerut, dan sulit untuk diiris. Penjernihan menggunakan tolun mempunyai kelebihan yaitu mudah, cepat, jaringan akan menjadi jernih atau menjadi transparan jika prosesnya telah selesai dan tidak akan mengerut, walaupun jaringan direndam lama. Adapun kekurangannya adalah harga lebih mahal dan jaringan cepat keras, serta sulit untuk diiris jika terlalu lama direndam di dalam tolun. Proses penjernihan dilakukan dengan cara mencelupkan jaringan ke dalam larutan silen 1. Selanjutnya kita memasuki mengenai infiltrasi parafin atau embedding. Infiltrasi parafin yaitu proses perendaman jaringan dalam parafin yang dicairkan pada suhu 58 sampai 60 derajat Celcius selama 30 menit sampai 6 jam di dalam inkubator. Tujuannya untuk mengeluarkan cairan pembening atau clearing agent dari jaringan dan diganti dengan parafin. Selain itu, juga bertujuan untuk membuat jaringan tahan terhadap proses pemotongan. Tujuan dari tahap infiltrasi ini adalah untuk mengisi jaringan dengan parafin sebagai pengikat jaringan agar tetap memiliki bentuk dan struktur yang sama seperti hidup. Embedding atau penanaman merupakan proses memasukkan atau penanaman jaringan ke dalam balok parafin atau cetakan sehingga dapat memudahkan proses penyayatan dengan bantuan mikrotom. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat balok parafin yang berisi jaringan yang akan dibuat preparat permanen. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki bagian pemotongan atau sectioning. Pemotongan adalah proses suatu pemotongan blok preparat dengan menggunakan mikrotom. Sectioning bertujuan untuk mendapatkan sediaan jaringan yang tipis, rata, serta tidak melipat ataupun terputus saat diletakkan pada gelas objek. Baiklah, bagian selanjutnya adalah mengenai mikrotom. Mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan atau tumbuhan dalam histologi. Mikrotomi merupakan bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Adapun komponen mikrotom yang paling berperan dalam produksi sayatan yang sempurna adalah pisau yang digunakan untuk menyayat. Oleh karena itu, untuk dapat bekerja secara optimal, maka terdapat tipe dan struktur pisau mikrotom pabrikan yang sama dengan pisau pabrikan mikrotom. Adapun 3 tipe pisau mikrotom yaitu 1 pisau yang digunakan untuk sayatan beku dan blok parafin, 2
2. Pisau yang digunakan untuk sayatan blok seloidin dan plastik. 3. Pisau yang digunakan untuk menyayat blok parafin. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki macam-macam mikrotom. Yang pertama, mikrotom geser atau sliding mikrotom. Mikrotom geser adalah mikrotom yang bekerja dengan pisau yang bergerak, sedangkan jaringan tetap berada di tempatnya. Pada umumnya, jaringan yang akan dipotong dengan mikrotom geser adalah jaringan tanpa penanaman atau embedding terlebih dahulu, sehingga tidak akan terjadi irisan pita pada jaringan. Jaringan yang akan diiris diwarnai dengan pewarnaan tunggal ataupun tanpa pewarnaan terlebih dahulu. Mikrotom geser banyak digunakan untuk pengirisan jaringan tumbuh-tumbuhan. Jaringan yang diiris oleh pisau mikrotom dan puas untuk mengambil pita diusahakan tetap basah dengan air. Macam-macam mikrotom yang kedua adalah mikrotom putar atau rotary mikrotom. Mikrotom ini disebut juga sebagai mikrotom Spencer. Jenis mikrotom ini paling umum digunakan di laboratorium, tersedia baik untuk sayatan parafin maupun teknik kriostat khusus untuk keperluan pembuatan sayatan. Dengan teknik kriostat, mikrotom ini dibuat tahan karat. Baiklah, selanjutnya yang ketiga ada mikrotom beku atau freezer mikrotom. Mikrotom beku ini adalah jenis mikrotom yang banyak digunakan di laboratorium klinis untuk keperluan diagnosis yang bersifat negara. Mikrotom ini sangat murah dan dibutuhkan oleh berbagai proses yang ditujukan untuk mendiagnosis komponen sel tertentu seperti lemak dan enzim.